jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk hadir di masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menjadi orang saleh, orang-orang yang saleh, dan diterima amalnya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kajian sore hari ini diisi oleh Ustaz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad dari Jakarta. Akan tetapi karena beberapa hal beliau tidak bisa hadir di daurah ini, maka panitia berinisiatif untuk menggantikannya dengan diri saya. Maka dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya mencoba sedikit banyaknya menutupi ketidakhadiran beliau, yang mudah-mudahan semuanya diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kajian yang telah ditetapkan oleh panitia dari judul yang telah dipilih, yaitu buku yang dikarang oleh Ustaz Abdul Hakim beberapa waktu yang lalu, yang dia berupa 3 makalah, dibukukan di dalam buku ini, dicetak oleh Pustaka Imam Muslim, yang juga makalah ini ada di buku beliau yang masyhur, yaitu Kitabul Masail. Makalah pertama membahas tentang masalah kesahihan hadis iftiraqul ummah. Makalah yang kedua adalah firqah-firqah yang sesat di dalam Islam. Dan makalah yang ketiga adalah aqidah salaf, aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka pertemuan kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya, insyaallah ta'ala, membahas ketiga makalah ini. Dan hadis pada cerita sore hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan mensyarah tentang hadithul iftiraq.
tentang hadis al-iftiraq atau hadis iftiraqul ummah, yaitu makalah yang pertama. Maka saya memulainya dengan segala puji dan tahmid dan tasbih kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya dan memberikan taufik di dalam kajian ini dan memberikan keberkahan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka saya katakan wabillahi taufiq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dia dijadikan imam, pemimpin. Di dalam sifat ibadur rahman, Allah memuji hambanya, yaitu hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman. Salah satu sifat ibadur rahman adalah ucapannya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami dari keluarga kami dan keturunan kami menjadi penyejuk hati kami, dan jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Doa orang mukmin ibadur rahman, yaitu dia menginginkan keluarga yang sakinah, kemudian menginginkan dia menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk bisa direalisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bahwa kemenangan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu littaqwa. Dalam ayat lain disebut wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan hanya bagi orang yang bertakwa. Para ikhwah, Anda tidak akan pernah menang jika seandainya Anda tidak merealisasikan masalah keimamah ini, keimaman. Seorang atau ahlus sunnati wal jamaah tidak akan bisa di atas jika seandainya ia tidak merealisasikan doa yang Allah puji hamba yang berdoa dengannya, waja'alna lil muttaqina imama. Karena ahlus sunnah pemimpin, dia imam. Ahlus sunnah dialah orang yang layak membawa umat. Ahlus sunnah dialah orang yang bisa maju ke depan. Ahlus sunnah bukan orang pinggiran. Ahlus sunnah bukan orang-orang ikutan. Dia yang menginginkan waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa, sehingga terrealisasi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengeluarkan setiap qarn, setiap abad mujaddidun, pembaharu yang membaharui agama Allah Azza wa Jalla, membaharuinya dengan mengembalikan izzah dan kewibawaan dan kemuliaan Islam sesuai yang telah dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa memang ciri-ciri bagi orang yang meminta waj'alna lil muttaqina imama? Apa ciri-ciri dan sifat-sifatnya? Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat inilah yang meletihkan orang-orang yang saleh. Ciri-ciri inilah yang dicari dan dikejar oleh orang-orang yang memiliki azimah dan keinginan. Sifat inilah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kejayaan Islam pada diri mereka. Sifat inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sifat inilah yang ditunggu oleh umat, sehingga ia bisa benar menjadi umat
khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik umat yang keluar untuk manusia. Apa sifatnya itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kenapa mereka menjadi pemimpin di dunia. Maka Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka siapa? Orang-orang yang bertakwa kami jadikan menjadi imam, pemimpin. Doa yang ada dalam surah Al-Furqan, Ibadur Rahman ini Allah syarah sifat-sifatnya pada surat Sajdah. Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka bersabar, sabaru, lamma sabaru wa kanu yahduna bi amrina. Mereka memberi petunjuk umat dengan perintah kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat kami yakin. Kiranya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang singkat ini ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang imam Ahlus Sunnah. Saya katakan imam Ahlus Sunnah bukan satu orang, karena setiap muslim imam. Sebutkan manusia-manusia yang terbina di meja kenabian, di madrasah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara mereka yang tidak pemimpin? Siapa di antara mereka yang bukan pemimpin? Semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'immatun fid din, imam-imam di dalam agama. Jadi saya berbicara bukan kepada ciri-ciri pemimpin yang akan kita angkat pemimpin, sebagaimana Banu Israel mencari ciri-ciri pemimpin ketika diangkat Talut menjadi pemimpin mereka. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah semuanya adalah pemimpin. Dia adalah inti dari umat Islam. Dia adalah jusnya. Dia adalah saripati umat Islam, sehingga dia berhak untuk memiliki sifat dan tabiat ini. Dia harus merealisasikannya di dalam kehidupannya. Setiap muslim dan mukmin yang sejati, dia adalah pemimpin tersendiri, dia adalah umat, dia adalah generasi tersendiri. Allah mengatakan kana Ibrahim ummatan wahidah. Ibrahim adalah umat, dia generasi. Jika seandainya setiap sunni, setiap Ahlus Sunnah pemimpin, maka tidak akan berapa waktu semuanya akan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam semuanya akan mendapatkan kebahagiaan Islam yang hakiki dengan 4 syarat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pertama, kesabaran, bima sabaru, dengan sabar. Dan yang kedua dengan yakin, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Dan yang ketiga, mengajak umat dengan petunjuk Allah, yahduna bi amrina. Mereka membawa petunjuk dengan perintah kami. Dan yang keempat, berdakwah di atas jalan sana, berdakwah. Inilah pondasi yang dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pondasi yang tidak boleh goyah pada setiap tempat dan zaman. Bahkan ia tidak pernah goyah. Ahlus Sunnah di setiap tempat dan zaman memiliki 4 hal ini: sabar, yakin, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah dengannya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kaum muslimin,
dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyarah tentang masalah sabar dan yakin dan berpegang teguh dengan sunnah membutuhkan waktu yang cukup panjang. Akan tetapi ini adalah muqaddimah dari pembahasan makalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadis iftiraq, hadisul iftiraq, atau hadis tentang perpecahan umat, itu adalah hadis mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Auf bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Hadisnya mutawatir sehingga tidak mungkin dipungkiri oleh seorang muslim, dan tidak boleh dipungkiri. Dia adalah sesuatu sunnah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Apa nas hadis yang mutawatir tersebut tentang perpecahan umat yang terjadi di akhir zaman? Nas hadis tersebut yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada halaman 14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa tafarraqatin nasara ala 72 firqatan wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan, dan Nasrani telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan, sedangkan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal kitabain iftaraqu fi dinihim ala 72 millatan, wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millatan." Yani al-ahwa kulluha fin nari illa wahidah wa hiya al-jamaah. Artinya sesungguhnya dua ahli kitab, mereka telah berpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat ini, umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, yakni ahwa, yakni golongan pengikut hawa nafsu. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu, yaitu jamaah. Di dalam hadis Auf bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fawahidatun fil jannati wa 70 fil nar, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة وواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. Dari Auf bin Malik, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Yang satu golongan berada di surga, sedangkan yang 70 lainnya berada di neraka. Dan Nasrani pun berpecah belah menjadi 72 golongan. Yang 71-nya berada di neraka, sedangkan yang satu firqahnya berada di surga. Demi Allah, yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Muhammad berpecah belah 73 golongan. Yang satu golongannya berada di surga, sedangkan yang 72 lainnya berada di neraka. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka yang satu firqah yang berada di surga itu?" Maka beliau menjawab, jamaah. Hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat yang keempat. Kita bacakan semua riwayatnya, dan kebetulan ini yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "La ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israel tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum fi an-nar illa millatan wahidah." Qalu, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Qala, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya umatku akan mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Bani Israel, satu langkah demi satu langkah, sampai kalau ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, sesungguhnya akan ada di antara umatku yang melakukan hal itu. Dan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu golongan." Mereka bertanya, hadis ini mutawatir. Mereka bertanya, "Siapakah dia ya Rasulullah?" Yaitu golongan yang selamat. Maka beliau menjawab, "Mereka adalah yang aku pada hari ini berada di atasnya bersama para sahabatku. Yang aku pada hari ini berada di atasnya bersama para sahabatku." Inilah hadis-hadisnya. Orang yang mengingkari hadis ini berarti mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingkari sunnah Rasulullah berarti ia mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hendak mengingkari hadis-hadis ini sama dia mengingkari matahari di siang bolong. Orang yang mengingkari hadis-hadis ini sama ia mengingkari bahwa malam nanti adalah gelap, mengingkari sesuatu hal yang mustahil. Maka kita akan terangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman tentang hadis ini. 2 hari yang lalu saya mendapatkan syarah hadis ini yang sangat luar biasa bagi saya, yaitu apa yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau mensyarah hadis ini di dalam bukunya, yaitu Syarah Iftiraqul Ummah, yaitu syarah hadis Iftiraqul Ummah. Maka mungkin saya ambil dulu hadisnya, nanti saya terangkan kepada antum.
Hadis ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz kita yang mulia menyebutkan beberapa faedah yang kita dapatkan. Anda bisa membacanya di dalam halaman faedah hadis ini halaman 9 sampai pada halaman 20. 14. Ada 20 faedah yang beliau sebutkan tentang keagungan ayat ini. Maka mulai kita sederhanakan, karena dengan sederhana itu bisa kita memahami agama Islam, insyaallah ta'ala. Potongan yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, kita ambil saja hadis yang paling sempurna, yaitu hadis Auf bin Malik, halaman 18. Ada pada antum, kita ambil standar hadis kita, yaitu hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan waftaraqatin nasara ala 72 firqatan." Itu Rasulullah mengatakan Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, satu di surga dan lainnya di neraka, dan Nasara berpecah belah 72 golongan di neraka, 71 golongan di neraka, satu di surga. Hadis ini memberikan kepada kita faedah bahwa perpecahan umat bukanlah kejadian hari ini. Dia adalah sunnah kauniyah Allah, bahwa manusia ini tetap dia akan berpecah. Tetap dia akan berpecah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya Allah berkeinginan, niscaya Allah jadikan umat manusia ini umat yang satu. Kenapa Allah jadikan manusia ini berpecah belah? Apa gunanya manusia Allah jadikan? Ya Allah, kenapa kami ini berpecah belah? Anak yang dilahirkan dari ayah yang ujung-ujungnya adalah Adam alaihissalam. Kenapa? Tujuannya agar anda bisa masuk surga dan musuh anda masuk neraka. Tujuannya itu agar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kalian. Kalau seandainya tidak ada kebatilan di atas dunia ini, dengan apa anda akan masuk surga? Jika seandainya tidak ada kemungkaran di atas dunia ini, bagaimana anda bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana nikmat hidup? Tidak ada persaingan, tidak ada perseteruan. Jika seandainya anda ingin mendapatkan perdamaian dan semacamnya, di surga rumahnya, surga yang tidak ada perpecahan. Adanya perpecahan adalah rahmat, dalam artian untuk mengangkat derajat anda sebagai seorang muslim yang hakiki. Tadi malam saya membaca sebuah buku, pengalaman hidup di penjara Guantanamo. Anda tahu Guantanamo? Apa itu? Penjara yang sangat-sangat mengerikan di mana? Di Kuba, bukan di Irak, bukan di Afghanistan, di Kuba, sebelah selatan Florida. Oh ya, di Amerika. Iya, Kuba komunis ya, lawan Amerika. Jazakallah khairan. Kiranya dia menceritakan, jadi yang menceritakan ini adalah salah seorang pemuda Bahrain.
yang ia terdorong hatinya untuk bisa memberikan pengabdian sosial di Afghanistan. Ketika ia baca apa yang ia lihat dari dampak yang sangat mengerikan dari hasil peperangan yang Amerika menang tersebut. Terus ketika dia terdorong hatinya, padahal dia baru mendapatkan anak yang sangat ia cintai, namanya Hajar, dia orang Bahrain, maka dia pastikan dahulu dia kumpulkan hartanya, kemudian dia kumpulkan zakat dari orang-orang Bahrain. Cepat dan singkat cerita, sampailah ia di Afghanistan. Dan di Afghanistan ketika ia sampai di sana, kiranya perkara lebih luar biasa daripada yang ia duga, bahwa niat baik tidak cukup akan mengantarkannya kepada keselamatan. Akhirnya dia terpaksa harus keluar dari daerah tersebut. Akan tapi di saat keluar tidak memungkinkan lagi. Ketika itu 4 kelompok yang hendak merebut setiap warga Arab di sana, siapapun itu. Pertama orang Amerika, Amerika mengatakan setiap orang Arab langsung diambil dan masukkan ke tentara. Dan juga orang-orang Afgan yang hendak mendapatkan uang dari orang Amerika. Dan yang ketiga, musuh-musuh yang orang-orang Mas'ud yang terbunuh, yang mereka sangka yang bunuhnya adalah orang Arab. Mereka juga dendam terhadap orang Arab. Dan yang keempat satu kelompok lagi musuh yang jelas dia memang sangat sulit sekali di sana. Selain dari itu, masyarakat sangat menghormati orang Arab karena perjuangan dan bantuan yang mereka sangat besar di Afghanistan. Inti ceritanya ikhwan ini tertangkap di perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Dan setelah tertangkap tersebut, kiranya dia ditipu pula. Semua karena dia masuk legal, semuanya diambil, kemudian tentara Pakistan menyerahkannya kepada Amerika. Sesampainya di tangan Amerika di Afghanistan, kiranya dia dikirim di penjara yang tidak tertahankan, yaitu di Guantanamo. Berapa lama dia tinggal di sana? 4 tahun. 4 tahun. Kiranya, kemana saya hendak berkata? Kiranya di sana, subhanallah alazim, dia menceritakan sesuatu di luar dugaan. Bayangkan, dia sudah terbiasa dengan penjara, ada namanya penjara mati. Itu adalah ukuran 1,5 meter dengan 1 meter. Dia sudah terbiasa dicedukkan di sana 3 bulan berturut-turut, diikat mata, diikat tangan, hanya diberikan makanan yang sedikit agar dia hidup saja. Bahkan biasa dia tidak bisa tidur karena ada sorotan, lampu sorot dengan suara sirine setiap saat. Tapi dia menceritakan manusia ketika dia di titik yang tidak mampu, dia melakukan keajaiban atau datang keajaiban kepadanya. Apa yang terjadi? Dia menceritakan itu. Dia apa katanya? Banyak orang-orang yang dia lihat dari kawan-kawannya itu di dalam tahanan itu menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran oleh dia menceritakan itu. Dan juga dia mengatakan dia bisa hidup dengan makanan roti yang sangat kecil, dan itu sangat menakjubkan. Dan kita tinggalkan Guantanamo, nanti kita sambung ceritanya di kesempatan yang lain. Maksudnya adalah bahwa manusia ketika berada di dalam kesempitan dan perlawanan, maka dia akan berkarya, dia akan hidup, dia akan tampil. Makanya itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran at-tamhis, penyaringan. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Adanya perpecahan, perselisihan dan semacamnya, perbedaan
adanya Hizbullah dan Hizbus Syaitan, adanya al-haq dan yang batil dan yang lainnya, tidak lain dan tidak bukan untuk membedakan antara yang membela kebenaran dan yang membela kebatilan. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun yang sampah maka dia akan mengalir begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun sesuatu yang bermanfaat untuk manusia maka ia tinggal. Begitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan antara yang hak dan yang batil untuk liyabluwakum, untuk menguji kita. Berarti dia adalah sunnah kauniyah Allah tentang perpecahan. Permasalahannya bukan pada perpecahan. Permasalahannya apakah Anda di atas kebenaran atau Anda di atas kebatilan? Apakah Anda adalah pembela syaitan? Apakah Anda pembela Allah Azza wa Jalla? Itu saja permasalahannya. Para ikhwah dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ayat ini, hadis ini juga menyatakan bahwa yang terbaik pada setiap nabi dan rasul adalah pengikutnya yang pertama. Maka kelompok yang selamat di kalangan orang-orang Yahudi dialah kelompok yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, dan kelompok yang selamat dari kehancuran pada zaman Nabi Isa dia adalah Hawariyun yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Dan kelompok yang selamat, ini faedah yang kedua, dan kelompok yang selamat dari kehancuran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mencoba mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah radhiyallahu anhu. Jadi adalah umat yang terbaik, adalah umat yang paling kuat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling kuat mengikuti nabinya, yang paling kuat mengikuti nabinya. Dan yang ketiga dari faedah ini, bahwa manusia ini ketika ia berada pada puncak dia mesti menurun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia mengatakan bahwa sesuatu ketika sudah tinggi mesti dia turun kembali. Seperti orang naik ke gunung, ketika ia berada pada puncaknya maka dia turun. Dan puncak keemasan Islam dan puncak keemasan sebuah agama itu adalah ketika ada Rasulnya, ketika hidup Rasulnya. Nah, puncak agama Islam, puncak keemasan Islam adalah zaman Rasulullah SAW dan padanya. Setelah itu akan menurun. Nah, dengan menurun tersebut dia adalah sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah perselisihan dan pertikaian. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya bukan pada takdir sunnah kauniyah Allah. Permasalahannya Anda berada di mana? Apakah bersama kelompok yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa mereka adalah umat tasyabbuh, kelompok yang menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau umat yang selalu istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka malaikat akan turun kepadanya. Faedah yang berikutnya,
dan dia adalah hal yang sangat penting. Adalah sabda Rasulullah SAW mengatakan, dan akan berpecah belah umat ini. Ucapan ini kita ucapkan bukan di atas kegembiraan, tapi kita mengucapkannya sedangkan di dalam hati kita adalah kesedihan yang sudah sangat menyesakkan, dan akan berpecah belah umat ini. Sebelum Rasulullah SAW sesak tentang perpecahan belah ini, sebelum kita sesak tentang adanya perpecahan belah umat, maka Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling cinta pada umatnya, tentu dia akan sesak. Akan tetapi tentu beliau memahami, maka beliau memberikan petunjuk yang benar kepada umat yang akan mengikutinya dengan sebenarnya. Waftaraqat hadhil ummah, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Nah, inti dari hadisul iftiraq adalah sabda Rasulullah SAW yang terakhir. 73 golongan, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu kelompok. Permasalahannya kaum muslimin dan muslimat ini bukan ucapan kita. Jika seandainya ini ucapan kita, niscaya kita sudah dicela oleh banyak orang. Akan diri ini adalah sabda Rasulullah yang kita junjung, yang kita agungkan, dan semacamnya. Yang kita tonjolkan dari hadis iftiraq ini bukan senangnya kita umat berpecah, tapi yang kita inginkan dari hadis iftiraq ini yaitu setiap individu hendaklah bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Anda bertanggung jawab bagaimana Anda selamat dari kehancuran, bagaimana Anda jauh dari neraka Allah, bagaimana Anda bisa jauh dari azab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang beriman, jauhlah diri kalian dari api neraka dan keluarga. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang seperti ini adalah saudara-saudara yang seiman, kerabat, keluarga, dan semacamnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagian orang mungkin menyangka bahwa dengan menyebutkan hadis-hadis ini terus-menerus, menyangka bahwa kita senang dengan perpecahan. Tidak. Bahkan kita adalah orang yang begitu haris, tamak dengan persatuan. Jadi setiap manusia harus menyelamatkan diri, harus menjadi kelompok wahidah, satu kelompok yang selamat. Jika seandainya Allah SWT mentakdirkan semua orang masuk pada 72 kelompok itu, maka biarlah kita yang mendapatkan satu kelompok. Akan tetapi jika seandainya memang Allah mentakdirkan semuanya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, wadidtu an akuna syajaratan tu'adat. Aku berharap aku menjadi pohon kayu yang ditebang sekiranya semuanya masuk Islam dan jauh dari neraka Allah. Saya berharap, kata Umar atau kata Abu Darda, saya mau menjadi kayu yang ditebang, kemudian dicarah, kemudian dimasak, kemudian dibakar, kemudian dia menjadi debu, agar semuanya masuk ke dalam agama Allah, jauh dari azab Allah. Karena itu yang kita inginkan, tidak dunia. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, sedangkan Laila tidak mengaku hal itu. Laila itu Qais Laila. Semua orang bisa saja mengaku benar, akan tetapi kebenaran tidak mau mengakui bahwa dia adalah pengikutnya. Benar. Terus jika seandainya semua orang mengaku benar, bagaimana sikap kita di dalam masalah ini? Di sikap manusia di dalam masalah ini, semua mengaku benar, maka bermacam-macam. Sebagian orang mengatakan biarlah Allah menghukum kita di akhirat, menentukan yang benar. Apa kata dia? Wahai akhi, wahai kawan, tidak tahu kita yang benar itu. Nanti kita tunggulah Allah nanti menghukum kita dihisab. Ada yang mengatakan gitu.
Banyak ada. Anda tahu, antum dengan saya tidak tahu benar. Di akhir ada celah. Ada lagi satu kelompok lagi mengatakan seluruhnya benar. Maka seharusnya kita bersatu dengan kebenaran tersebut. Yang pentingnya adalah persamaan prinsip. Ijtihad Anda dengan ijtihad saya kan perbedaan sedikit saja yang ujung-ujungnya sama-sama menyembah Allah. Ada kelompok yang seperti itu yang mengatakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi yang mengatakan bahwa semuanya salah. Semuanya salah kecuali dirinya yang benar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga salah, semua tidak benar. Karena jika seandainya ucapan yang pertama bahwa biarlah kita benarkan, kita tahu kebenaran nanti di akhirat, apa gunanya Al-Quran dan hadis kita amalkan? Jika seandainya kebenaran itu fata morgana, tidak bisa ditentukan di dunia. Bagaimana berperang Rasulullah SAW melawan kaum Quraisy? Bagaimana melingkarkan pedang kepada seseorang tersebut jika seandainya yang kita lengkarkan lehernya itu adalah orang yang kita ragui apakah kita benar ataukah dia yang benar? Beragama ini harus benar-benar berakar keyakinan bahwa kita benar-benar di atas kebenaran. Kalau seandainya ragu, maka bukanlah sifat seorang muslim. Kalau seandainya Anda ragu mengamalkan Islam, bagaimana Anda bisa menjalankan ibadah dengan baik? Mustahil. Ketika Anda berpuasa hari ini, Anda ragu apakah Anda benar atau mungkin yang lain benar? Bagaimana Anda bisa beribadah? Ketika Anda bertakbir pada Allah, Anda ragu bahwa takbir Anda ini benar atau tidak? Bagaimana Anda akan bertakbir dengan nikmat dan bahagia? Mustahil. Benar sudah Allah turunkan dengan adanya Rasulullah SAW. Telah jelaskan. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang. Lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siang. La yazighu anha illa halik. Tidaklah akan melenceng dari jalan yang terang tersebut kecuali yang ingin melencengkan dirinya, ingin menghancurkan diri. Jadi kebenaran sudah bisa ditakar dan diukur semasa hidup, tidak mungkin nanti diturunkan di akhirat. Kebenaran sudah pasti. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, hai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Berarti jika seandainya begitu, bagaimana sikap kita? Maka di sini saya nukilkan perkataan Imam besar As-San'ani rahimahullah, pengarang kitab Subulus Salam. Ada yang tahu pengarang kitab Subulus Salam itu? Dia As-San'ani, dia Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Nama beliau Muhammad bin Ismail Al-Amirus San'ani, ulama Yaman. Bukunya yang paling terkenal di negeri kita ini adalah Subulus Salam, diajarkan di pondok-pondok. Beliau mengarang kitab Iftiraqul Ummah yang saya bacakan sekarang ini. Apa kata beliau tentang permasalahan bagaimana mengetahui bahwa kita kebenaran? Apa kata beliau? Siapa sebenarnya kelompok yang selamat itu? Apa kata beliau? Bahwa al-ahsan bin nazir fil hadith ay yaktafi bit tafsirin nabawi litilkal firqah. Seharusnya bagi orang yang memperhatikan hadis ini mencukupkan menafsirkan, mensyarah maksud hadis tersebut, yaitu dengan apa yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik yang mensyarah kelompok yang selamat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata beliau? Faqad kafahu sallallahu alaihi wasallam muallimus syara'i' al-hadi ila kulli khair sallallahu alaihi wasallam al-mu'nata wa 'ayyana lahu al-firqata an-najiyah bi annaha man kana ala ma huwa alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Apa kata beliau? Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencukupkan keletihan umatnya untuk mencari kelompok yang benar ini. Tidak perlu anda berjalan seperti orang yang mencari harta karun sampai ke gunung-gunung siapa kelompok yang benar itu. Apakah dia berada di ujung gunung sehingga anda mendakinya, atau ia berada di alam lautan sehingga anda menyelaminya, atau ia ada di angkasa sehingga anda terbang kepadanya. Tidak perlu capek, tidak perlu letih. Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Ia telah terangkan kelompok yang benar itu, yaitu apa? Wa ayyana lahul firqatan najiyah. Dan beliau telah menyebutkan siapa itu kelompok yang benar. Dialah man kana alaihi ma huwa sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Dialah orang yang berupaya mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini dia kelompok yang ada pada setiap zaman dan tempat. Orang yang paling mengikuti Rasulullah dan mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti sahabatnya, dialah firqatun najiyah. Orang yang paling mengikuti Rasulullah dan mengikuti sahabat-sahabatnya, dialah kelompok firqatun najiyah. Bukankah Rasulullah SAW menafsirkannya itu? Ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Orang-orang yang berusaha bertahan apa yang saya agamakan hari ini dan sahabat-sahabat. Itu yang ditafsirkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa yang hari ini agama, maka dia agama. Apa yang tidak hari ini agama, maka dia bukan agama. Apa kata beliau lagi? Waqad urifa bihamdillahi man lahu adna himmatin fid din. Dan sungguh telah diketahui itu semua alhamdulillah barang bagi orang yang mempunyai ilmu yang sedikit saja dalam agama. Itu dah sudah tahu. Maka na alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Maksudnya bahwa untuk mencari bagaimana agamanya Rasulullah dan para sahabatnya itu mudah sekali. Orang yang mempunyai ilmu yang sedikit saja sudah tahu. Wa qad nuqila ilaina aqwaluhum wa af'aluhum hatta aklihim wa syurbihim wa naumihim wa yaqzatihim. Dan sungguh telah dinukilkan kepada kita cara beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya. Ucapan mereka, perbuatan mereka, sampai cara makan dan minum mereka, cara tidur dan bangun mereka, seakan-akan kita bisa melihatnya langsung, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, faman razaqahu Allahu insafan min nafsihi wa ja'alahu min ulil albab la yakhfahu hala nafsihi awalan hal huwa muttabi'un lima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aw ghairu muttabi'. Kemudian barang siapa yang Allah berikan rezeki keinsafan atau Allah berikan kepadanya pemikiran yang cukup cerdas, maka tentu tidak akan luput baginya dirinya sejauh mana ia mengikuti Rasulullah atau menjauhi Rasulullah. Tentu barang siapa yang mempunyai keinsafan dan mempunyai daya pikir, tentu ia akan melihat dirinya dan keluarganya apakah ia mengikuti Rasulullah atau tidak. Setelah ia tahu bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya telah dinukilkan semua gerak-gerik mereka, berarti tidak payah-payah, tidak perlu dipertengkarkan untuk mengikuti golongan yang selamat ini. Cukup bagi anda mengikuti agama Rasulullah SAW. Ada yang marah? Tidak ada yang marah. Maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW.
Ikutilah ajaran sahabat-sahabat Rasulullah. Orang yang membenci ajaran Rasulullah dan ajaran sahabat Rasulullah SAW, maka dia syaitan. Bolehlah kita marah, maka dia syaitan dan pendukung-pendukung syaitan. Wa'awanu. Nah, nanti dipraktekkan sendiri-sendiri apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Itu saja. Nah, jika itu yang diucapkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, jika seandainya hal yang demikian, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling firqah najiyah, dia adalah orang yang paling mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, ucapan, perbuatan, zahir dan batin. Dan orang yang paling jauh dari firqah najiyah adalah orang yang paling jauh dalam pengikutan terhadap Rasulullah SAW. Kaidahnya masuk. Nah, jika seandainya hal itu telah diketahui, maka bentangkanlah pikiran, jauhkanlah cakrawala. Lihatlah kelompok-kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling cinta terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa orang yang membaca hadis diperangi, sedangkan yang membaca hawa nafsu dan akal picisan manusia diagungkan dan dibesarkan? Kenapa orang yang membaca Al-Quran dan Karim, membacanya sesuai dengan apa yang diucapkan, yang dipahami oleh Abu Bakar dan Umar, dijauhkan dan dikucilkan dan disebut keras dan disebut orang yang tidak paham atau semacamnya? Kemudian orang yang menafsirkan tafsir Al-Quran dengan ucapannya, dengan akalnya, dengan lingkungannya, dengan hawa nafsunya diagungkan dan besarkan. Berarti di sini ada dua kelompok, hizbus syaitan dan hizbullah. Fa idza hum fariqan yakhtasimun. Kiranya mereka adalah dua kelompok yang saling bertengkar dan bertengkar. Kiranya di sana ada kelompok yang hak dan ada kelompok yang batil. Kiranya di sini adalah imtihan dan ujian. Di sini adalah fitnah, ujian bagi manusia. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sudah sejelas-jelas nyata bahwa yang benar adalah orang yang paling mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa masih ada peperangan terhadap orang yang mengikuti Rasulullah? Kenapa ada kebencian terhadap orang yang menyebutkan hadis Rasulullah SAW? Kenapa harus ada ketidaksukaan terhadap orang yang mengatakan bahwa kalamullah adalah hari-harinya, bahwa hadis-hadis Rasulullah adalah benar adanya? Kenapa? Apa yang mereka bencikan? Apa yang tidak disukai? Berarti ada yang salah di dalam menilai, ada yang rusak di dalam jalur pikiran. Kiranya benar, yang salah itu adalah hati dan pandangan. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya ketahuilah, yang buta itu bukanlah mata, akan tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Yang buta itu, seseorang ditalqinkan selalu, orang yang selalu ditalqinkan dengan agama lingkungan, agama pikiran, tentu dia tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Belum ada wadah di dalam dirinya. Itulah yang diucapkan oleh seseorang dari keluarga Fir'aun kepada Fir'aun, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Wahai Fir'aun, apakah kalian hendak membunuh seseorang yang orang tersebut mengucapkan Rabbku adalah Allah? Wahai kaum muslimin, layakkah kita memerangi seseorang hari-harinya ucapan yang ia ucapkan adalah qala Allah dan qala Rasul? Layakkah kita perangi orang yang hari-harinya menukilkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah satu detik pun ia pernah menukilkan menurut hawa dan keinginannya, tidak pernah ia menukilkan menurut keinginan dan hawa nafsunya.
Yang ia nukilkan adalah ucapan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulamanya. Subhanallah. Ini perlu kembali kita pikirkan hal yang seperti ini. Jika hal itu telah kita pahami, maka masuk kita di dalam prakteknya. Jadi apa itu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat? Apa ciri-ciri mereka? Nah, ciri-ciri mereka yang saya sebutkan di awal kajian tadi yaitu 4. Yang pertama, sabar. Dan yang kedua, yakin. Dan yang ketiga, berdakwah umat dengan petunjuk Allah, mengajak dengan petunjuk Allah. Dan yang keempat, berdakwah kepadanya. Ini 4. Kalau seandainya kita punya waktu, kita syarah apa yang 4 ini sehingga kita bisa masuk mencoba untuk mengikuti. Setengah. Masih ada waktu panitia. Buya, masih ada waktu Buya? Buya. Pak Ketua? 20 menit lagi? Allah musta'an. Baik, kita syarah dengan apa? Pertama, kita ambil yakin bahwa sifat dan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yakin. Yakin. Yakin ini di dalam ilmu ma'rifah itu terbagi 3. Yang pertama, ainul yakin. Yang kedua, hakul yakin. Atau yang pertama, yang ada lagi yang tahu? Satu lagi, ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Dan yang ketiga, hakul yakin. Ini 3. Jadi yang pertama, ilmul yakin, yang paling rendah yakin, akan tapi yakin. Apa maksudnya itu? Kalau ilmu yakin adalah seperti orang menyebutkan bahwa kurma itu manis. Misalnya orang Bangkinang ini ditalkinkan oleh orang-orang yang jauh datang dari jamaah haji bahwa kurma itu manis. Datang lagi pamannya bilang kurma itu manis. Sudah itu datang lagi bibinya bilang kurma itu manis. Semua orang Kampar ini bilang kurma itu manis. Sehingga terpahami oleh dia bahwa memang kurma itu manis, tidak pahit. Kalau hanya ilmunya baru sampai ilmu, berarti itu disebut ilmu yakin. Kemudian qadar Allah mudahkan baginya untuk berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan haji. Kemudian nampak pula, pergi pula dia ke pasar kurma. Dilihat pula olehnya kurma tersebut. Kata orang tersebut halal. Diambilnya satu, dimakannya. Kiranya memang manis. Berarti sudah naik pula pangkatnya. Dari ilmu yakin yang hanya dia dapatkan ilmu itu dari berita-berita, dia sudah naik kepada tingkat yang kedua, yaitu ainul yakin. Bahwa ilmu itu bukan hanya dia dengar, tapi sudah sampai ia kecap dan ia rasa. Ilmu yakin. Ilmu yang pertama dengan ain yang kedua itu tidak sama. Orang yang sudah merasa, kalau anda katakan, sebutkan kurma itu pahit, pasti dia agak enggak. Kalau dia posisi pertama belum ke Madinah tadi atau ke Mekah tadi, enggak, saya kemarin ketemu kurma itu pahit. Betul kan? Tapi semua orang ngomong manis. Agak ragu dia, kenapa? Karena belum dia rasakan. Tapi kalau dia dah kecap, itu agak kokoh dia sedikit. Tidak mungkin gigi saya, lidah saya aja merasakan manis. Itu kebetulan sariawan mungkin. Itu mungkin agak ragu. Tapi ainul yakin. Di atas puncaknya adalah hakul yakin. Yaitu ia bawa kurma tersebut, dia bawakan, dia makan, ia rasakan manfaatnya. Ia pastikan memang ia manis.
Dia bawa ke lab, kemudian ia taburkan, ia tebarkan, ia syarah, ia apakan, dia buat keluar semua isi di dalam korma tersebut nampak. Itu sampai kepada hakul yakin. Benamkan ilmu anda terhadap agama Islam ini kalau bisa sampai kepada hakul yakin. Itu saja. Sebagaimana lamanya seseorang tadi mengetahui dari derajat korma itu manis sampai ia merasakannya, sampai ke membawa labnya, itu membutuhkan tahunan. Begitu juga merasakan nikmat Islam, mempelajarinya juga membutuhkan tahunan. Tapi kalau seandainya itu paham, apa itu yakin? Itu lagi ngaji. Apa itu al-yaqin? Karena Allah mengatakan tadi, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Keyakinan adalah sebuah ma'rifah dan pemahaman yang masuk menghunjam ke dalam hati. Dari awalnya ia keluar, ia di luar, kemudian ia masuk ke hunjam ke dalam hati, kemudian terpahami olehnya dan semacamnya. Itu yang disebut yakin. Kalau di agama sesuatu yang kita dapatkan, kemudian terpahami di dalam hati dan kita rasakan manfaatnya, maka itu dia sebut yakin. Nah, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat kami yakin. Menjadikan ayat-ayat Allah itu yakin, satu-satunya jalan hanya satu jalan, pintunya cuma satu. Yakin dengan ayat-ayat Allah, baik itu ayat matluwah, yaitu Al-Quran dan hadis, ayat yang dibaca, maupun ayat yang dilihat, ayat kauniyah, hanya satu cara, yaitu dengan menuntut ilmu. Ini jelas. Berarti yakin itu adalah ilmu. Yakin itu ilmu. Sepanjang kita hari ini berkajian, kemarin juga kajian tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, berletih-letih dalam menuntut ilmu, hanya untuk sebenarnya membenamkan keyakinan di dalam jiwa. Sehingga ketika anda berada di atas salib, sebagaimana beradanya para sahabat Rasulullah SAW di atas salib, tidak akan mengurangi sedikit pun keimanan mereka. Apa yang mereka pertahankan sebenarnya adalah kebenaran. Sehingga ketika anda dikepung 12.000 musuh menyerang kota Madinah, di dalam jantung Madinah sendiri ada kelompok Yahudi dan ada lagi orang munafik, bukan menambah ketakutan dan kerasa cemas, akan tapi menambah keimanan. Dari mana itu dihasilkan? Dari ilmu dan keyakinan. Ilmu ini akan memberikan kita istiqamah walaupun 1000 dajjal menggodanya. Memberikan istiqamah. Tahukah antum bahwa satu-satunya laki-laki yang bisa terjauh dari fitnah dajjal adalah laki-laki yang mengenal dajjal melalui sabda Rasulullah SAW. Berapa banyak umat terpelanting, umat terjerumus, manusia jatuh salah menilai sebuah kebenaran atau kebatilan disebabkan ia jauh dari ilmu. Berapa banyak urat kita tegang, berapa kali kita marah kepada kelompok sianu atau kepada sesuatu, ada seseorang, karena kita menuduhnya sesat, akan tapi sebenarnya yang salah adalah kita menuduhnya sesat. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu dan pengetahuan tentang. Jadi berilmulah tentang agama Allah, sehingga anda bisa yakin untuk berdiri di atas kebenaran dan menunjuk yang lainnya di atas kebatilan. Kalau seandainya anda tidak berilmu, maka jadilah kita nanti seperti baling-baling di atas bukit, tidak pernah menentukan, kita selalu ditentukan.
Tidak pernah mendudukkan. Kita selalu didudukkan. Musibah. Berarti menuntut ilmu lah. Ilmu apa? Supaya kita kokoh, tidak tergoyahkan, sehingga kita tahu bahwa ini yang benar dan ini yang batil dari banyaknya orang mendakwakan kebenaran. Bagaimana kita paham bahwa ini adalah mungkar dan ini adalah yang hak dan ini ma'ruf? Tidak ada ilmu yang menerangkan itu kecuali kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pulanglah, kembali ambil Al-Quranul Karim, kemudian bacalah. Sudah umur 50 tahun, hanya belum pernah juga menamatkan Al-Quran. Sesudah itu kita mengaku bahwa kita berkiblat kepada Al-Quran. Sudah umur 60 tahun, mengaku bahwa kita adalah pemilik sunnah Rasulullah, mencintai Rasulullah SAW. Di rumah tidak ada Sahihul Bukhari, tidak ada Sahih Muslim, tidak ada Sunan Nasai. Subhanallah. Zalim kita kalau seandainya masih itu pula kita mengakui bahwa kita adalah firqatun najah, kelompok yang selamat. Zalim pula kalau seandainya kita mengakui bahwa kita adalah kelompok yang selamat, yang mengaji sekali dalam setahun, yang dia kaji pun sesat. Sudah itu kita mengaku kebenaran. Wallahi kalau seandainya kita insaf, diinjak-injak pun diri kita oleh orang untuk tidak mengakui, mungkin kita akan akui karena kelemahan diri kita. Maka ini adalah awal untuk kembalinya kita kepada agama Islam yang benar. Ini awal. Ini adalah langkah pertama dari lembaran sejarah hidup kita untuk kembali kepada kebenaran. Kita mencoba. Ya Allah, berikan saya taufik. Ya Allah, berikan saya kemudahan. Berikan saya berkah untuk bisa meniti jalan kebenaran. Kembali kepada. Dan dia firqatun najiyah, dia salaf, dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, bukanlah kelompok. Tidak kelompok. Sekiranya di atas gunung ada seseorang dalam kesendiriannya, salatnya dan berjamaahnya ada, kemudian yang ia baca adalah Al-Quran dan ia baca adalah sunnah Rasulullah, berkiblatkan dengan ulama-ulama ahlus sunnah, maka dia adalah saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.